Oke, kita akan membahas contoh penyusunan source model dari sebuah sumber insiden, yaitu cairan yang mengalir melalui lubang. Ketika kita bicara tentang aliran fluida, besaran-besaran terkait laju alir dan energinya dapat diperoleh dari persamaan Bernoulli. Persamaan ini menunjukkan bahwa aliran energi di antara dua titik cairan terdiri dari beberapa faktor. Ada kontribusi energi dari beda tekan, energi kinetik dari kecepatan fluida, energi potensial dari perbedaan ketinggian, friksi akibat adanya energi kinetik yang berubah menjadi panas, dan kerja eksternal yang diberikan seperti dari pompa. Di sini, alfa menyatakan faktor koreksi kecepatan. Nah, pada cairan yang keluar dari lubang, kita dapat menyederhanakan persamaan ini. Di sini kita menggunakan beberapa asumsi. Hampir tidak ada perbedaan ketinggian antara fluida dalam sistem dan fluida yang keluar, sehingga delta Z sama dengan 0. Tidak ada kerja pompa, sehingga shaft work 0. Fluida bersifat incompressible, sehingga densitas cairan konstan terhadap tekanan. Lalu, tekanan luar adalah tekanan atmosferik, sehingga delta P bisa kita ganti dengan besaran P gauge. Selanjutnya, kita menggunakan pendekatan bahwa gabungan antara beda tekan dan gaya friksi bernilai proporsional terhadap beda tekan itu sendiri. Keduanya dihubungkan oleh konstanta discharge, yaitu C1. Persamaan ini kita substitusikan ke persamaan Bernoulli tadi. Nah, sekarang kita dapat mengetahui laju alir fluida yang bocor. Persamaan ini diubah menjadi lebih sederhana menggunakan konstanta discharge berupa C0. Nilai C0 ini merupakan bilangan yang bergantung pada bentuk kebocoran serta bilangan Reynolds-nya. Berikut beberapa ketentuan empiriknya. Nah, dengan demikian, kita juga bisa mendapatkan laju alir massa dari aliran yang bocor dengan mengalihkan U dengan luas area lubang dan densitasnya. Kalau mau tahu massa totalnya, berarti laju alir massanya dikalikan dengan waktu ya. Nah, kita sudah berhasil mendapatkan source models untuk kasus cairan yang keluar melalui lubang. Dengan persamaan Bernoulli, korelasi friksi dan tekanan, dan asumsi-asumsi di atas, kita bisa menentukan laju alir fluida yang bocor. Untuk model-model berikutnya, jadi tugas kalian ya. Bentuklah kelompok dan kajilah salah satu kasus berikut dari referensi buku Chemical Process Safety dari Kroll and Lovar. Tiap kelompok harus menyusun video yang berisi penjelasan bagaimana menyusun source models untuk kasusnya. Video tidak perlu menjelaskan tahap-tahap penurunan rumus secara detail. Yang paling penting untuk ditampilkan adalah deskripsi mengenai fenomena kasus kalian, asumsi apa yang digunakan, dan besaran apa saja yang dapat ditentukan dari model. Sebelum kita akhiri materi ini, ada satu poin lagi yang perlu kita ketahui. Dalam menyusun source models, akan selalu ada ketidakpastian. Bisa jadi karena geometri yang tidak terdefinisikan dengan baik pada lubang atau patahan. Bisa jadi ada sifat fisik atau sifat kimia yang tidak kita ketahui, baik dalam kondisi tunggal maupun dalam kondisi campuran. Namun berdasarkan kebutuhannya, kita bisa memilih skenario realistis atau skenario terburuk. Berikut adalah guideline untuk skenario-skenario tersebut. Skenario realistis kita gunakan ketika kita ingin mengetahui fenomena yang sesungguhnya terjadi dalam insiden. Sementara skenario terburuk kita susun untuk meyakinkan proses kita aman. Misalnya untuk memenuhi standar EPA. Oke, setelah mempelajari cara memodelkan keluarnya zat dari proses, kita selanjutnya akan memodelkan bagaimana zat terdispersi ke lingkungan. Sampai jumpa!